Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai kuliah, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Kemudian untuk berikutnya, karena ini pertemuan ke-15 ya, atau pertemuan terakhir sebelum ujian akhir semester, maka kelompok 13 dan kelompok 14 itu akan mempresentasikan hasil karyanya. Untuk yang pertama, kelompok 13 akan mempresentasikan terkait dengan judul rehabilitasi dan restorasi lahan basah yang terdegradasi, teknik dan metode pemulihan ekosistem lahan basah yang rusak. Kepada kelompok 13, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Rehabilitasi dan Restorasi Lahan Basah yang Terdegradasi, Teknik dan Metode Pemulihan Ekosistem Lahan Basah yang Rusak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ellen. Definisi lahan basah. Lahan basah adalah area yang meliputi rawa, lahan gambut, dan perairan, baik alami maupun buatan yang bersifat permanen atau sementara, dengan air yang menggenang atau mengalir, baik air tawar, payau, maupun asin. Lahan basah juga mencakup wilayah perairan laut yang kedalamannya tidak lebih dari 6 meter pada saat surut. Fungsi dan manfaat ekosistem lahan basah. Yang pertama, sebagai pengendali banjir dan kekeringan. Yang kedua, penyimpan karbon. Yang ketiga, menjadi habitat keanekaragaman hayati. Dan yang keempat, sumber makanan. Penyebab degradasi lahan basah. Degradasi lahan basah adalah proses penurunan kualitas atau kerusakan ekosistem lahan basah yang mengakibatkan hilangnya fungsi ekologis, biologis, dan hidrologisnya. Degradasi ini dapat terjadi secara alami, tetapi lebih sering disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan. Degradasi lahan basah dapat disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia, antara lain penebangan pohon dan konversi lahan, deforestasi, pembakaran untuk pembukaan lahan pertanian, pengelolaan air yang tidak tepat untuk pertanian, eksploitasi berlebihan dan praktik ekstraksi sumber daya yang tidak berkelanjutan, polusi dari limpasan pertanian, pembangunan limbah industri dan air limbah perkotaan, dan perubahan iklim. Pentingnya rehabilitasi dan restorasi. Restorasi adalah upaya untuk memulihkan hutan yang telah rusak ke kondisi normal sebelumnya. Sedangkan rehabilitasi ialah upaya mengubah atau memperbaiki kondisi hutan atau lahan yang sudah sangat rusak menjadi lebih baik. Tujuan pemulihan dan manfaat pemulihan lahan basah. 1. Mengurangi emisi gas rumah kaca. 2. Mencegah kerusakan lahan. Yang ketiga, menyerap karbon dioksida. Yang keempat, meningkatkan keanekaragaman hayati. Yang kelima, mendukung keberlangsungan hidup. Yang keenam, menjaga keseimbangan ekosistem. Teknik rehabilitasi dan metode restorasi lahan basah. Teknik rehabilitasi lahan basah. Yang pertama, penanaman pohon mangrove. Yang kedua, pengelolaan berkelanjutan. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Adapun metode restorasi lahan basah, yang pertama metode penanaman vegetasi, yang kedua metode pengendalian erosi, yang ketiga metode pengelolaan limbah, yang keempat metode pengembalian kualitas air. Solusi dalam rehabilitasi dan restorasi. Solusi utama untuk memulihkan lahan basah yang rusak adalah melalui teknik spesifik seperti penanaman vegetasi. Contohnya, mangrove. Pengelolaan berkelanjutan dan pengendalian erosi ini didukung oleh pendekatan terpadu yang mempertimbangkan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi. Keberhasilan sangat bergantung pada dukungan kebijakan,
teknologi, kerjasama internasional, serta partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya lahan basah. Silahkan Oktari Nur Afrida. Perkenalkan, aku Aktari Nur Afrida dari kelompok 3. Pertanyaannya, apakah adanya risiko restorasi justru menciptakan ekosistem baru yang tidak alami? Makasih. Selanjutnya Dona Miraski. Aku ingin bertanya, aku Dona Mera Askia dari kelompok 14. Pertanyaan aku, mengapa pemulihan lahan basah sangat penting dalam konteks krisis iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati? Terima kasih. Baik, berikutnya untuk Alifa Zahra, silahkan. Pertanyaan terakhir. Perkenalkan, nama aku Alifa Zahra dari kelompok 9. Aku ingin bertanya, bagaimana cara menentukan prioritas lokasi lahan basah yang harus direstorasi? Baik, sesi tanya jawabnya kami tutup. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Alifa Zahra, yaitu pertanyaannya, bagaimana cara menentukan prioritas lokasi lahan basah yang harus direstorasi? Prioritas lokasi lahan basah yang direstorasi berdasarkan pada beberapa faktor. Yang pertama ada kondisi degradasi lahan basah, termasuk tingkat kerusakan dan luas area yang terdegradasi. Kedua ada potensi restorasi, misalnya kemampuan lahan basah untuk pulih dan tingkat keanekaragaman hayati yang dapat ditingkatkan. Ketiga ada manfaat sosial ekonomi dan lingkungan, seperti perlindungan dari banjir, penyediaan air bersih, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Keempat, ada konektivitas ekologis dan fungsi ekosistem seperti peran lahan basah dalam mendukung migrasi burung dan menjaga kesehatan sungai. Apakah sudah jelas, Alifah? Jelas, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dona. Yang pertanyaannya, mengapa pemulihan lahan basah sangat penting dalam konteks krisis iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati? Pemulihan lahan basah sangat penting karena dua alasan utama, yaitu untuk melawan krisis iklim dan menjaga keanekaragaman hayati. Singkatnya, memulihkan lahan basah adalah kunci untuk mengatasi perubahan iklim dan melindungi kehidupan bumi. Apakah dapat diterima? Iya, dapat diterima. Makasih, Ellen. Izin menjawab pertanyaan Tari. Tadi pertanyaannya, apakah ada resiko restorasi justru menciptakan ekosistem baru yang tidak alami? Jawabannya, ya. Ada resiko bahwa restorasi justru menciptakan ekosistem baru yang tidak alami, terutama jika yang pertama misalkan spesies yang ditanamkan bukan spesies asli atau invasif atau introduksi. Yang kedua, konduksi fisik lahan sudah berubah drastis. Yang ketiga, teknologi atau intervensi terlalu tinggi. Yang keempat, itu tidak adanya data ekologi historis. Apakah dapat diterima, Tari? Ya, dapat diterima. Makasih. Kesimpulannya, lahan basah merupakan ekosistem esensial yang berperan vital dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Namun, aktivitas antropogenik telah menyebabkan degradasi signifikan. Oleh karena itu, rehabilitasi dan restorasi menjadi upaya krusial untuk mengembalikan fungsi ekologisnya melalui berbagai teknik pemulihan. Keberhasilan ini bergantung pada solusi terpadu yang melibatkan semua pihak, dukungan kebijakan, inovasi teknologi, kerjasama internasional, serta partisipasi dan kesadaran masyarakat. Sekian presentasi kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.